Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran kelima. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar di hadapan kalian. Ada anak-anak yang sedang melakukan olahraga. Ada yang sedang bermain voli, bermain bulu tangkis, ada juga yang sedang bermain basket. Sekarang ibu tanya, apakah kalian sering melakukan olahraga? Wah, jangan-jangan selama di rumah kalian belum pernah berolahraga ya? Olahraga itu sangat penting loh bagi tubuh kita. Karena dengan berolahraga, otot di tubuh kita akan tetap lentur. Dan olahraga juga menambah kesehatan tubuh kita. Jika tubuh kita tidak berolahraga, maka otot kita akan terasa kaku. Nah, sekarang tahukah kamu apa saja kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia? Perhatikan penjelasan berikut. Kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia, di sini ada 4 yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama ada hipertrofi, kemudian ada atrofi, ada stiff atau kaku leher, dan ada tetanus. Sekarang yuk kita bahas satu persatu. Pertama adalah hipertrofi. Nah, hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan yang terus-menerus secara berlebihan. Bisa kamu lihat di sini, lihat panahnya, ini adalah gambar otot yang normal. Sedangkan gambar yang sebelah kiri ini, yang di panah ini adalah otot yang hipertrofi. Bisa hipertrofi karena otot ini terus-menerus bekerja atau terus-menerus diberikan kegiatan. Nah, ini juga contohnya, yang ini adalah, yang di panah ini adalah otot yang normal, sedangkan yang sebelahnya ini adalah otot yang hipertrofi. Jadi hipertrofi itu ototnya membesar ya, dan menjadi lebih kuat karena selnya terus-menerus diberikan kegiatan. Yang selanjutnya ada atrofi. Perhatikan di sini, atrofi adalah kebalikannya dari hipertrofi. Nah, lihat yang ada di gambar ya. Kalau atrofi itu adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi ototnya bahkan menurun. Perhatikan di sini ada gambar otot yang normal ini seperti ini. Sedangkan pada otot yang atrofi ini ototnya mengecil. Nah, kelainan ini disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot tidak digunakan atau karena ada penyakit yang memang merusak sel saraf otot. Ya. Jadi kalau tadi hipertrofi ototnya membesar, kalau atrofi ini ototnya mengecil, melemah, dan fungsinya bahkan menurun. Perhatikan di sini, ini adalah perbedaan sel otot normal, atrofi, dan hipertrofi. Yang paling atas ini adalah bentuk sel otot yang normal. Sedangkan yang kedua ini adalah sel otot yang terkena atrofi atau sel otot yang mengecil. Seperti ini ya, ciut ototnya. Sedangkan yang hipertrofi ini adalah sel otot yang membesar. Ini terlihat 2 kali lipat dari yang normal ya. Kemudian yang selanjutnya ada stiff atau kaku leher. Kita mungkin suka merasa ya lehernya tegang atau kaku. Nah, kelainan ini karena adanya peradangan pada otot leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau mungkin ada kesalahan gerak. Ya, jadi otot kita cedera sehingga merasa sakit. Yang selanjutnya ada tetanus. Nah, tetanus ini adalah kelainan otot yang disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya Clostridium tetani. Tetanus ini menyebabkan otot menjadi kaku dan kejang-kejang. Penderitanya jadi kejang-kejang. Kakunya otot ini akan menyebabkan rahang si penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka.
Jadi rahangnya ini terkatup rapat nih seperti yang dipandang ini, tidak bisa terbuka, dan tubuhnya kejang-kejang. Jadi penderita tetanus akan mengalami kejang yang berupa kekakuan otot ya. Kakunya otot ini akan menyebabkan rahangnya ini terkatup rapat. Nah, pernah tidak kamu mengalami sakit leher saat bangun tidur? Biasanya kalau sakit leher saat bangun tidur kita menyebutnya sebagai salah bantal ya. Mungkin namanya bukan salah bantal tapi salah posisi tidur, tapi umumnya di masyarakat disebutnya sebagai salah bantal. Bagaimana ya cara mengatasi yang disebut dengan salah bantal? Di sini sebelum tidur posisi tidurnya itu harus nyaman. Kemudian jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi atau keras. Kemudian jangan tidur menggunakan kipas angin yang langsung mengarah ke tubuh. Dan tidak tidur di atas kasur yang keras. Ya, ini adalah cara-cara mengatasi salah bantal. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang komik. Nah, ini ada komik seorang anak yang sedang membahas tentang salah bantal. Ya, salah bantal sering terjadi pada saat bangun tidur. Apa penyebabnya? Salah posisi tidur. Nah, kamu lihat di sini, bisa kamu lihat satu kotak ini disebut dengan satu frame. Nah, perhatikan di sini ada 4 kotak. Berarti dalam komik ini ada 4 frame. Ya, satu kotak ini namanya satu frame. Kalau ada 4 kotak, berarti ada 4 frame. Kemudian yang ini, yang ada tulisannya, ini namanya balon kata. Ini namanya balon kata ya, yang ada tulisannya. Coba di sini ada berapa balon kata? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Dalam komik ini terdapat 4 balon kata dan terdapat 5 balon kata dan terdapat 4 frame. Apa saja ya ciri-ciri komik itu? Komik itu hadir untuk menyampaikan cerita. Kemudian ciri-ciri komik yang kedua adalah proporsional, yaitu teks dan gambarnya membuat pembaca langsung seperti terlibat di dalam cerita. Kemudian menggunakan bahasa percakapan, yaitu bahasa yang digunakan sehari-hari. Dan biasanya komik itu bersifat kepahlawanan, jadi cenderung membuat pembacanya mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Kemudian ciri-ciri komik selanjutnya, penggambaran wataknya itu sederhana. Tujuannya supaya pembaca dapat memahami pesan dari cerita. Dan yang terpenting, ciri-ciri komik adalah mengandung humor. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu pada pertemuan ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-6. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Di hadapan kalian ada seorang anak yang merasa lehernya kaku karena salah posisi ketika tidur. Nah, gangguan pada otot seperti itu bisa terjadi karena kebiasaan yang salah. Apa saja ya penyebab gangguan atau penyakit pada otot manusia? Penyebab yang pertama bisa karena pembawaan sejak lahir. Kemudian, penyebab yang kedua bisa karena infeksi bakteri atau virus. Dan penyebab yang ketiga bisa karena kebiasaan yang salah. Nah, yang paling sering nih penyebab gangguannya karena kebiasaan yang salah. Beberapa contoh kebiasaan yang salah yang dapat mengakibatkan otot kita menjadi sakit. Yang pertama, membaca buku dengan posisi tidur. Kemudian, membawa beban yang terlalu berat. Berjalan dengan tubuh membungkuk, tidur dengan posisi yang tidak benar, dan menulis dengan posisi duduk yang tidak benar. Kebiasaan-kebiasaan ini jika terus-menerus dilakukan, maka akan menyebabkan otot kita akan menjadi gangguan.
Menjaga kesehatan organ gerak, terutama otot, sebenarnya dapat kita lakukan sejak kecil, melalui penerapan gaya dan pola hidup yang sehat, serta makanan yang sehat. Jika dilakukan sejak kecil, maka akan menjadi kebiasaan hingga kalian dewasa nanti, dan otot kalian akan tetap sehat sampai kalian dewasa nanti. Bagaimana ya cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak? Yang pertama, dengan memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Kemudian yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat di tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga yang teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Terutama ketika duduk ya. Ketika duduk, kalau posisi duduknya salah akan menyebabkan kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis. Dan itu tidak kita sadari. Kalau sikap duduk kita benar, maka kita akan terhindar dari lordosis, kifosis, dan skoliosis. Kemudian, agar terhindar dari osteoporosis atau pengeroposan tulang, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium. Kemudian, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Seperti yang kita tahu ya, matahari di pagi hari itu banyak mengandung vitamin D yang bagus untuk tulang dan tubuh kita. Nah, sekarang kita akan membahas langkah-langkah membuat cerita berdasarkan ide pokok. Sebelumnya sudah pernah Ibu bahas, sedangkan sekarang akan kita bahas kembali atau kita ulas kembali. Yang pertama, langkahnya adalah menentukan topik dari cerita yang akan kita buat. Apa topiknya yang mau ditulis apa. Kemudian, setelah menentukan topik, kita menentukan ide pokok dari cerita tersebut. Setelah dapat ide pokoknya dikembangkan menjadi kalimat utama. Kita buat kalimat utamanya. Setelah jadi kalimat utamanya, langkah berikutnya membuat kalimat pengembang yang mendukung kalimat utama. Langkah selanjutnya merangkai kata-kata hingga menjadi cerita yang urut. Dan jangan lupa perhatikan ejaan dan pemilihan kata-kata dalam cerita tersebut. Kemudian tentang komik. Kemarin kita sudah membahas ya tentang komik. Nah, bagaimana cara membuat komik seperti gambar di samping? Sebelum kita bahas cara membuat komik, coba perhatikan dalam komik ini ada berapa frame gambar? Ya, ada 4 frame gambar. 1, 2, 3, 4. Kemudian, ada berapa balon kata pada komik ini? Iya, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita akan bahas cara membuat komik, seperti gambar di samping. Berikut langkah-langkah membuat komik. Yang pertama, sebelum membuat komik, kita harus tentukan dulu tema komiknya tentang apa. Setelah tentukan temanya, kita buat judul dari komik tersebut. Setelah menentukan tema dan judulnya, baru kita membuat sketsa. Membuat sketsa ini biasanya menggunakan pensil. Kita tuangkan ide cerita dalam gambar secara garis besar. Buat sketsa ini jangan lupa pakai pensil ya. Baru setelah membuat sketsa, masuk tahap memberikan tinta. Yaitu di sini penegasan garis sketsa dengan menggunakan tinta. Tadi kan tintanya masih pakai pensil, pemberitaan tinta untuk penegasan garisnya bisa dengan menggunakan pulpen untuk menggambar atau dengan spidol. Kemudian setelah ditebeli, sudah diberi tinta, kita lanjutkan dengan memberi warna. Nah, pemberian warna ini dapat dilakukan dalam 2 tampilan. Bisa dengan banyak warna, bisa juga dengan hitam putih. Nah, yang terakhir setelah diberi warna baru membuat teksnya. Membuat teks pada komik ini ditulis dalam balon kata ya, di dekat gambar si tokoh tadi. Jadi, teks ini ditulisnya dalam balon-balon kata. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti.
Sampai jumpa anak-anakku semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.